Belajar kurikulum merdeka adalah hal yang luar biasa mempersiapkan diri. Kalaupun nanti ada perubahan, ikuti saja. Karena konsepnya hakikatnya sama, tapi kemudian konsep-konsep administrasinya yang berubah. Itu konsep utamanya sama. Baik Bapak Ibu, ada 4 langkah ketika panjenengan ingin memahami konten kurikulum merdeka. Yang pertama, pahami dulu apa garis besar kurikulum merdeka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami bagaimana proses pembelajaran dan asesmen yang ada di kurikulum merdeka. Yang ketiga, baru hal-hal yang sifatnya administratif, kurikulum operasional madrasah yang gabungan dari dokumen 1 ditambah dengan modul ajar, modul proyek. Jadi, KOM, apa itu KOM Bapak Ibu? Kurikulum operasional madrasah. Saya ulang, halo? Kalau saya sebut KOM, KOM sini lho Pak maksudnya. Kalau saya sebut kurikulum operasional madrasah, ini hakikatnya sama saja. Yang pertama gabungan dari dokumen 1. Dokumen 1 di sini apa Pak? Profil, itu kan ya. Visi misi, struktur kurikulum dan seterusnya ya. Tidak perlu saya sebutkan. Ditambah dengan dokumen yang kedua berupa modul ajar dan modul proyek. Modul ajar dan modul proyek berikut dengan lampirannya. Lampiran apa? Ya lampiran modul ajar, lampiran modul proyek. Ini nanti gabung jadi satu. Inilah yang benar disebut sebagai kurikulum operasional madrasah. Halo, bapak-bapak kepala terutama. Pahami bahwa kurikulum operasional nanti ini isinya sama dengan KTSP Pak, sama persis. Yang berbeda di sini nyata nanti yang berbeda. Yang berbeda di sini nyata. Bagian dokumen 1 yang berubah apa? Struktur kurikulumnya saja. Karena di struktur kurikulum itu disebutkan di sini saya tulis ya. Struktur kurikulum disebutkan bahwa 20-30% digunakan dari total JP digunakan untuk proyek P5 PRA. Jadi 20-30% digunakan untuk ini. Hanya itu Pak bedanya. Panjenengan selaku kepala madrasah berikut wakaf kurikulum atau ketua proyek harus betul-betul bisa memanage 20-30% total JP dalam 1 tahun untuk proyek. Dan proyek ini seluruh mapel terlibat. Di sini ada mapel matematika, di sini mapel IPA, digabung dengan IPS, di sini mapel bahasa, di sini mapel SBDP dan seterusnya. Seluruh mapel terlibat dalam proyek. Jadi ya, terlibat dalam proyek. Karena itu nanti akan kita bahas tersendiri ini. Kapan? Besok akan kita bahas. Dan di sini pun juga ada pembahasan tersendiri tentang memahami pengembangan proyek penguatan P5RA. Karena dia ada di 20-30% total JP di dalam struktur kurikulum. Nah, dalam pembahasan kita ini nanti, mohon maaf, saya ingin loncat dari 1 ke 3, lalu 2 ke 4. Maka yang saya bagikan ke panjenengan ada 4 pembahasan ya, betul ya? Yang sudah saya bagikan ada 4 pembahasan materi kita. Yang pertama yaitu garis besar memahami kurikulum merdeka. Lalu kita akan masuk bagaimana kita menurunkan CP menjadi TP, menjadi ATP, menjadi modul ajar di sini nanti. Sehingga sebagian dari kurikulum operasional madrasah sudah kita dapatkan mana? Modul ajar. Sudah kita dapatkan. Besok modul proyek akan kita dapatkan. Jadi hari ini dan besok ada 2 hal yang kita peroleh. Pertama, bagaimana kita menyusun modul ajar dan bagaimana kita menyusun modul proyek. Modul ajar dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka, modul proyek dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler atau co-kurikuler berupa P5RA. Jadi proses berpikirnya Bapak Ibu, kalau modul ajar digunakan pada kegiatan intrakurikuler berupa apa? Tatap muka di kelas. Sedangkan modul proyek digunakan pada kegiatan ekstra atau co-kurikuler, saya singkat saja ya, berupa apa? P5RA. Ada yang miliknya P5PRA, tidak ada masalah ya. P5RA. Artinya apa? Masing-masing merupakan dokumen tersendiri. Saya ulang, masing-masing merupakan dokumen tersendiri. Modul ajar untuk pembelajaran tatap muka, modul proyek untuk kegiatan proyek P5RA. Maka tidak perlu bingung apa itu P5RA. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian,
yang menjadi acuan kita, regulasi kita tentang implementasi kurikulum merdeka ada di KMA 347 tahun 2022. Sudah saya berikan ke ini? Sudah di-set tahu gitu Bapak Ibu? Enter jika terima? Water. Terima. Silahkan pulaan. Pulaan yang kancani. Tekon yang kancani. Enter nih. Bingung. Gak apa-apa masalah karena yang berubah itu hanya konsep-konsep kecil saja. Untuk capaian pembelajaran, ikuti keputusan Badan Standar Kurikulum dan Administrasi dan Asesmen Pembelajaran di nomor 008 tahun 2022 yang disempurnakan dengan 033 tahun 2022. Jadi 008 saya tulis langsung ya, tahun 2022 YouTube 033 tahun 2022. Karena di 008 ada beberapa mapel yang tidak disebutkan di situ, sehingga kemudian disempurnakan dengan yang 033 tahun 2022. Ngerti ya? Jadi kami ya. Jadi kalau bicara CP silahkan lihat 008 atau lihat 03 di 033. Berikutnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya. Silakan lihat di 009 tahun 2022. Nah, inilah regulasi-regulasi berkaitan dengan kurikulum merdeka. Karena kombinasi antara 347 dan beberapa regulasi yang ada di Dinas Pendidikan. Baik itu? Ada itu? Coba ya, baik. Halo. Cek konsentrasi dulu. Halo. Ya, halo. Halo. Kalau saya bilang tepuk satu silakan. Kalau tidak ada kata tepuk jangan. Yang tepuk silakan Pak ulangi ya kan. Ya, sini. Siap. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Nah. Ulangi lagi ya. Ada kata tepuk enggak? Ya. Karena tidak ada kata tepuk ya jangan tepuk. Ya, siap. Mulai berlaku ribut. Apa ributnya? Mengulangi apa yang sudah. Kalau jangan ditambah ini ambil. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, tepuk 3, 2. Apa yang paling dipahami dari penjelasan? Yang paling dipahami saya. Yang tambah itu Pak. Iya, yang tambah dari bintang itu Pak. Berkaitan dengan materi. Pak. Ayo. Jadi apa Pak yang paling penting? Apa dasar kurikulum merdeka kita di madrasah? KMA 347 tahun. Oke, walaupun hanya menjawab tahunnya saja. Aplaus dong untuk beliau. Oke, jadi sekali lagi ada regulasi dinas yang kita ambil, ada regulasi Kementerian Agama dalam implementasi. Makanya regulasi dinas yang ini yang kita ambil karena CP kita harus ke sana, betul Pak. Kemudian standar kompetensi lulusan kita harus ke sana. Kemudian berkaitan dengan standar isi kita harus ke sana. Betul ya? Karena itu ada beberapa regulasi di sini yang tetap kita gunakan dan kemudian disempurnakan dengan 347. Khusus untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Nah, gitu ya. Jelas, PAI dan bahasa Arab diatur tersendiri dalam 3211 KMA. 3211 tahun 2022. 3211 tahun 2022 ini tentang apa? CP, PAI dan bahasa Arab. Karena ini tidak ada di Dinas Pendidikan. Itu. Maka kita punya aturan sendiri khusus untuk CP berkaitan dengan mapel PAI dan bahasa Arab ada di sana. 3211 tahun 2022 kebanyakan nomor. Ya kan gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi lanjut. Bapak dan Ibu, mengapa sih kok kurikulum merdeka? Karena kurikulum merdeka yang pertama lebih sederhana dan mendalam, terutama di dalam perencanaan pembelajaran. Nanti kalau panjenengan menyusun modul ajar, maka pada bagian inti modul ajar cukup hanya ditulis 3 bagian. Apa itu? Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Selebihnya yang di depan melok. Makanya ibarat buku menempat, halaman depannya sudah ada di sini. Berikutnya isinya hanya tinggal panjenengan menambahkan dengan 3 komponen tadi. Kenapa? Tujuan, langkah, evaluasi. Lupa saya mau nambah, boleh. Dikurang, jangan. Ditambah boleh untuk yang modul ajar.
Jadi kalau di dalam kerangka intinya nanti Pak, saya mau nambahin model pembelajaran, silahkan. Pak, saya mau nambahin dengan LKPD, nama LKPD. Lembar kerja peserta, ini boleh. Lek sampean sanggup, lek gak sanggup telu niku tok mawon wis bener. Ngoten nggih. Napa mau tujuannya ada, langkahnya tepat, evaluasinya benar, wis selesai. Maka itu lebih sederhana. Dan dalam pembahasan terutama berkaitan dengan konten materi lebih mendalam karena sifatnya implementatif. Jadi teori yang didapat di intrakurikuler dipraktekkan di kokurikuler. Jelas? Teori yang didapat di intrakurikuler dipraktekkan di kokurikuler. Siswa kita belajar teori ada di sini. Ketika tatap muka silakan kaji mendalam. Tapi begitu proyek dimulai, maka siswa kemudian mengimplementasikan teori yang dipelajari pada kegiatan proyek. Contoh, siswa saya belajar mapel fikih. Misalnya, materinya tentang zakat. Misalnya. Lalu di mapel matematika dia belajar tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Sampai pada bilangan pecahan dan seterusnya. Lalu di mapel IPS dia belajar tentang konsep ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi. Gitu. Di mapel PKN dia belajar bagaimana caranya dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Misalnya materi. Seluruhnya itu kemudian setelah konsep dipelajari oleh siswa, diwujudkan dalam bentuk proyek. Ada satu proyek yang harus diselesaikan oleh siswa, dan kemudian proyek itu mengikat mapel-mapel yang tadi sudah belajar selesai tadi. Matematika tentang pertanyaan, operasi hitung ya, operasi hitung belakang. Lalu fikihnya tentang apa? Zakat. SKI-nya juga kebetulan membahas tentang sejarah kebudayaan. Terus apa IPS yang membahas organisasi ekonomi. Tadi lalu bahasa Indonesia yang membahas tentang teks deskriptif, dan seterusnya. Maka kemudian mapel-mapel itu terkumpul menjadi satu dalam sebuah proyek zakat fitrah, misalnya begitu. Proses pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, zakat mal, infak dan sebagainya. Ada masalah di sekitar masyarakat. Ada warga yang beri tanah dengan luas sekian, panjang sekian, lebar sekian, luasnya sekian. Kebingungan berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Apa? Padahal kan zakat. Kok matematika masuk di situ? Disitulah kedalaman proyek itu. Lalu dia tanya, kalau saya mau membagikan zakat ini yang tepat, bagikannya kemana? Ke masjid Pak. Tidak, ada lembaga sosial dana, gitu kan ya, yang menghimpun zakat apa Pak? Basnas misalnya. Oh berarti di situ apa itu Basnas. Siswa bahasa Indonesia nak tolong buatkan teks deskriptif yang menggambarkan tentang proses mulai dari pengambilan zakat sampai pembagian zakat. Maka itu Indonesia masuk, Inggris masuk, Arab juga masuk, gitu kan ya. Maka disitulah kedalaman teori, kedalaman konsep yang didapat oleh siswa diuji. Makanya mapel kurikulum merdeka itu sifatnya sederhana, tapi mendalam. Indonesia ini kan konsep pendidikannya kolam atau sumur sih? Sumur. Kolam atau sumur? Sumur apa bedanya kolam kali sumur? Kolam itu warga sih belajar itu anak-anak matematika, bahasa tuh ya. Di PAI saja ada fikih, akidah akhlak, Quran hadis, macam-macam. Tapi cetek-cetek kok. Nah sekarang akan dirubah. Tidak lagi kolam, tapi sumur. Sumur itu titik pasti dipelajari, tapi mendalam. Masuk sama kuliah banyak. Gak usah kakek sih disinali titik air, tapi betul-betul mendalam. Sampai siswa kita itu betul-betul bisa menghitung kalau zakat pertanian berapa persen, kalau zakat peternakan berapa, dan seterusnya kan. Dan itu yang tidak dipelajari siswa di kurikulum yang lain. Dalam artian mereka sampai praktek. Kalau seandainya ini dipraktekkan, mereka akan datang ke peternakan. Pak, ternak ini dengan domba ini. Oh, kudu zakatnya sakit Pak. Atau lagi. Ternak sapi berapa sapinya? Oh, kudu zakatnya sakit. Jenengan yang sawah oleh bilang kita sawah itu diairi dengan air beli atau air yang berasal dari sumber, beda apa betul? Beda, karena itu nanti berapa zakatnya? Mapel matematika masuk di situ, tapi menjadi implementatif dengan mapel fikih dan seterusnya. Dan seterusnya di situlah Pak harapan kurikulum merdeka. Atau gini, halo, bisa dipahami maksudnya? Yang kedua, mengapa kurikulum merdeka? Karena merdeka. Ini moga-moga ya. Siap. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru desa tertinggal Madrasah Samsul Arifin Junakalo, Kecamatan Bangsasari. Saya sungguh tertarik apa yang disampaikan oleh saudara Doktor bahwa tadi sebagai pembukaan preambel, saudara Doktor telah memberikan komparasi bahwa pendidikan itu memiliki suatu habitat tertentu, ada suatu klasifikasi tertentu. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi membandingkan adanya kualitas dan kuantitas pendidikan dilihat dari lembaga. Itu yang pertama. Tapi itu terlalu sempit. Cuma saya langsung meloncat saja kepada kurikulum merdeka, yaitu kurikulum operasional madrasah. Ada dokumen satu, yaitu modul ajar dan modul proyek. Dan di sini kurikulum merdeka dengan kurikulum berbasis kompetensi sebetulnya tidak berbeda, Bapak. Seperti Bapak katakan bahwa modul ajar, kita modul ajar dan modul proyek. Modul ajar kita itu bersifat teoritis, tapi modul proyek bersifat implementatif atau pembuktian diimplementasi di lapangan. Kalau kita mengkaji bahwa materi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya sama, Bapak. Modul proyek itu ada contoh sejarah. Saya ngajar sejarah. Seandainya saya mengajar sejarah Borobudur, ini sebagai contoh. Apakah modul proyek ada di sana? Ada. Contoh, anak besok iuran ya 400.000. Bapak ajak ke Yogyakarta lihat Borobudur. Itu teoritisnya. Tapi implementatifnya kita butuh kapital. Bukan yang kompetensi kemarin ada, Bapak. Ada, Bapak. Cuma kita tersudutkan oleh kapital. Seandainya sekolahnya maju, terus siswanya kaya, modul proyek pasti terlaksana terimplementatif. Makanya kalau saya kurang setuju, tidak konsensus dengan Bapak kalau membandingkan antara kurikulum merdeka dengan kompetensi berbasis kompetensi kemarin itu berbeda. Karena pada implementasinya tadi kurikulum merdeka ada tujuan implementatif dan evaluatif sama juga. KPK yang kemarin ada. Jadi yang terpenting tujuan pendidikan satu akhlakul karimah. Tidak, orang pintar itu tidak ada ukurannya akhlakul karimah. Implementasi di masyarakat. Orang pintar apapun tapi tidak taat kepada Allah Taala, dia sebodoh-bodohnya. Tapi ada orang bodoh sebodoh-bodohnya tapi taat melaksanakan perintah Allah Taala, dia sepintar-pintarnya umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Seperti yang beliau sampaikan, Pak, saya ngajar sejarah. Setelah anak-anak saya sampaikan materinya, lalu mereka saya ajak untuk berkunjung ke Borobudur. Mapel apa tadi, Pak? Sejarah. Oke, betul ya? Mapel sejarah. Adakah kaitan dengan mapel bahasa Indonesianya? Ada. Ada, tapi apakah mapel bahasa Indonesia itu ikut? Ikut. Ada. Bisa. Ikut itu maksudnya ikut secara administratif. Betul gitu? Bukan ya? Jadi hanya mapel sejarah saja ya? Nah, artinya bahasa Indonesia, itu urusan sejarah. Itu ya? Betul ya? Nanti yang matematika, itu urusan matematika. Betul ya? Nanti kalau yang fikih misalnya kesulitan ini apa caranya ngitung? Itu bisa sampean ya. Jadi urusan fikih. Ada enggak? Yang semacam ini yang kemudian, mohon maaf, diminimalisir di dalam P5RA. Bisa dipahami? Saya ulang. Yang semacam itu yang kemudian diminimalisir di P5RA, bahwa semua mapel punya kontribusi terhadap pembentukan karakter. Saya ulang. Semua mapel punya kontribusi terhadap pembentukan karakter. Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Semua mapel. Karena itu harus diikat dalam satu kegiatan, diikat secara administratif agar tidak ada ini garapanmu bukan milikku, ini garapanku bukan hakmu, ini milik saya bukan milikmu, ini mapel saya bukan milik kamu. Tidak ada lagi, Pak, di madrasah. Kita semuanya berkolaborasi mewujudkan karakter siswa. Maka saya sepakat dengan panjenengan tadi, supaya anak kita berkarakter. Berkarakter apa? Berketuhanan yang Maha Esa, gitu kan ya? Menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maaf, karena ini harus disampaikan secara umum ya, Pak ya. Tapi saya kalau di madrasah itu sama saja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu karakter yang dibentuk di P5RA. Kalau seperti itu hanya miliknya orang PAI itu, Pak, nanti. Sementara orang matematika no comment. Sorry yo, I no reckon you. Begitu. Karena bukan bagian saya itu.
gitu kan? Bagian saya itu sih penting dikit pinter, begitu Pak, mau matematika kayak saya. Tak penting bagi saya, barang oleh 100 teko nyontek gak ngurus, itu urusannya guru PAI, gitu misalnya. Hancur Pak, hancur dunia pendidikan. Maka yang semacam itu kemudian diminimalisir di kurikulum merdeka, bahwa semua mapel, saya ulang, semua mapel punya kontribusi di dalam membangun karakter siswa. Dan kalau tidak diikat secara administratif tetap saja nanti seperti kemarin, gitu gitu. Tidak diikat secara administratif tetap saja. Kenapa? Tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya. Tidak ada kolaborasi satu mapel dengan yang lainnya. Maka tadi yang beliau contohkan adalah di satu mapel. Secara administratif mapel matematika nggak ikut. Secara administratif mapel bahasa Indonesia nggak ikut. Secara administratif mapel PAI juga nggak akan pernah mau ikut, gitu kan ya? Secara administratif mungkin orangnya bisa jadi datang sama-sama ke Borobudur. Guru matematika juga ikut hadir ke sana. Tapi setelah itu, wes itu garapan yang sejarah. Deden duel orang sejarah, gitu kan ya, dan seterusnya. Makanya kemudian secara administratif ini kita gabungkan jadi satu. Matematika kamu ambil apanya dari satu proyek ini? Bahasa Indonesia kamu ambil apanya? Dan seterusnya. Maka masing-masing mapel akan mengambil peran berbeda dalam satu proyek pembentukan karakter. Saya ulang, masing-masing mapel akan mengambil peran berbeda dalam satu proyek pembentukan karakter. Contoh yang paling gampang, contoh lagi yang paling gampang untuk yang menggambarkan P5R. Kondisi madrasah kita ini sampahnya masih berserakan. Anak-anak buang sampah sembarangan, betul? Itu terjadi juga di kita, di sini, ini, betul? Oh, tak pikir terjadi hanya di Madura, Pak. Ternyata di sini juga. Pak, di madrasah kita nih sampah masih berserakan. Akhirnya ada proyek apa? Hidup berkelanjutan, itu Pak, judul proyek. Temanya hidup berkelanjutan, ambil proyeknya apa? Membuat misalnya tempat sampah yang membedakan antara sampah organik dan anorganik. Betul? Yang organik kemudian dibedakan jadi dua, sampah kertas dan sampah dari daun-daunan. Yang anorganik jadi satu karena dia berasal dari botol-botol plastik dan seterusnya. Lalu dari 3 tempat sampah berbeda itu dilakukanlah langkah berikutnya. Apa itu? Dekomposisi sampah organik dan daur ulang sampah anorganik. Jadi proyek di madrasah kita, betul nggak? Jadi proyek Pak. Sing orang ekonomi wis sampah anorganiknya itu silakan dijual aja. Kemudian mapel ekonomi masuk seperti itu. Oh enggak Pak, orang SPDP ini yang bisa dibilang untuk jadi karyanya anak, dibilang dulu dong jadi karyanya anak, betul ya? Begitu ya? Nah begitu, jadi dibilang jadi karyanya anak, ada sebagian yang sudah jumlah jelek, misalnya 13, dirombeng, gitu kan ya? Oleh teman-teman. Masing-masing mapel punya peran berbeda-beda. Matematika punya peran di situ juga apa? Datanya nanti dalam bentuk tabel dong, diagram data. Mengajar itulah life kurikulum yang tidak akan pernah hilang dari ingatan anak kita, bahkan mungkin sebagian dari kita masuk di hati anak-anak kita. Betul loh? Saya terus terang suka matematika karena suka dengan guru matematika. Oh iya. Ayo Mas. Saya itu masih ingat betul dia tuh kalau nulisnya begini. Kalau guru Indonesia alhamdulillah itu kan guru rapi. Nah, ya, 2/4 dikali 3/8. Nulisnya itu takutnya sampai nulisnya itu apa? Karena live apapun yang dilakukan oleh guru tercinta kita ya, oleh guru idola akan selalu terkenang sampai akhir hayat sekalipun, betul toh? Dan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menjelaskan. Yang lupa administrasi ini lebih loh yang untung kayak lupa dan tidak akan pernah kita ingat karena kurikulum yang kedua bersifat administratif adil. Ini loh Pak yang selalu berubah. Ngerti ya? Apapun kurikulumnya di sini kok Pak yang berubah. Tapi live kurikulum tidak akan berubah. Ngerti ya? Yakinkan. Halo? Bisa dipahami? Makan makanya saya jenengan ngajar itu Pak. Sampai kapan pernah? Sing kurang sampai halo orang sing kurang lho meniku mulai aku sing ngajak kurang aja pakai amat gitu kehadiran makhluk di kelas diharamkan oleh sebuah bukan diharamkan benar sih terima kasih kami dari Mawar Songo Anggar Samsi lulus misalnya, nggak akan diambil matematika oleh mereka. Kenapa? Ini kalau di masyarakat sekarang nggak pakai, gitu kan. Tapi sesungguhnya itu di mapel-mapel atau di teknisi-teknisi berikutnya luar biasa dibutuhkan. Bagaimana menghitung luas yang tidak bisa dihitung panjang dan lebarnya dipakai kalkulus itu dan seterusnya. Benar tadi Ustaz ada yang dan seterusnya. Jadi lebih merdeka. Berikutnya yang ketiga,
bahwa kurikulum ini lebih relevan dengan kondisi saat ini, dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi siswa berada di konteks lingkungannya, dan lebih interaktif. Makanya saya di kegiatan intrakurikuler bisa jadi yang terjadi kayak sekarang ini. Kata dia, saya menyampaikan materi, saya guru matematika menyampaikan materi, saya menulis, ya kan? Kemudian mengerjakan kalau saya perintahkan, kan gitu ya? Yang terjadi semacam ini. Ada kolaborasi, ada, tapi kecil kemungkinan kalau tidak guru yang kemudian membuat atau meminta siswa untuk bekerja sama, betul lagi. Maka kendali kelas di kegiatan intra, mau tidak mau peran guru masih besar di sini, betul ya? Saya ulang, kendali siswa masih guru ada di sini. Kalau misalnya, ayo silakan berkelompok, siswa baru berkelompok, betul? Kalau tidak, maka kondisi kelas seperti ini, betul? Nah, di ekstrakurikuler dan kokurikuler pada penanaman karakter P5RA sudah tidak lagi ada begitu. Guru betul-betul menjadi fasilitator di sini, gitu ya, menjadi fasilitator saja. Bahkan bisa jadi narasumbernya tidak guru, narasumbernya tidak lagi guru. Contoh, kebetulan proyeknya tentang peternakan, misalnya proyeknya tentang peternakan. Saya tidak punya background sama sekali, tidak punya keilmuan sama sekali tentang peternakan. Sementara saya dituju oleh kepala madrasah untuk Pak Amun proyek kali ini yang tanggung jawab Pak Amun, ya misalnya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya kemudian dalam tanda kutip membohongi siswa saya seolah-olah saya betul-betul menguasai ilmu peternakan padahal sama sekali saya tidak punya? No, tidak punya. Maka saya hanya memfasilitasi. Nah, ayo kita belajar peternakan di sana. Itu ada orang yang sangat berhasil dalam bidang peternakan. Kita ke sana, ayo kita gali ilmu. Siapa narasumbernya? Dunia usaha, dunia industri yang sesungguhnya. Gitu kan ya? Para praktisi yang sebenarnya. Maka itulah narasumbernya, guru memfasilitasi. Jadi di sini betul-betul interaktif, dan lebih relevan dengan apa yang sedang dikaji oleh siswa. Misalnya anak kita ajak untuk belajar pertanian, langsung kita datangkan atau kita bawa mereka ke tempat pertanian itu, perkebunan, hortikultura dan lain sebagainya. Masuk ke situ, Pak. Supaya apa? Memang mereka betul-betul belajar sesuai dengan dunianya, gitu ya, sesuai dengan dunia. Terutama di sini. Kalau di sini memang guru maksudnya, di sini masih. Oke, itulah Pak, kelebihan kurikulum kita. Nah, berikutnya, apa sih pertimbangannya? Tadi ini menjawab pertanyaan Ustaz. Pertimbangannya adalah, mengapa kok dua regulasi itu Pak, yang kemudian digabung? Kata gini, jadi madrasah juga menggunakan regulasi milik dinas pendidikan, menggunakan regulasi milik Kementerian Agama, karena ini dua pertimbangan. Bahwa pengembangan kurikulum itu melihat kekhasan nilai-nilai madrasah. Apa itu? Sekolah berbasis agama. Kita jadi sekolah berbasis nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Lalu kebutuhan pembelajaran di madrasah. Dua hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa kemudian kurikulum merdeka ini diimplementasikan dengan menggabungkan dua regulasi tadi. Berikutnya, kebijakan implementasinya. Barangkali tahun ini ada teman-teman yang masih menggunakan kurikulum 2013. Ada ya? Bahkan tadi sudah disampaikan Pak Pengawas. Hanya satu madrasah kita gitu. Nah, maka boleh Pak. Tapi sekarang kita sedang mempelajari kurikulum merdeka dan ada beberapa bagian di kurikulum merdeka yang sudah mulai kita praktekkan. Apa yang mungkin untuk dipraktekkan yang ini? Jadi anak-anak kita minta untuk membuat proyek dan proyek itu gabungan dari beberapa mata. Boleh, gitu ya. Agar nanti ketika implementasi di kurikulum merdeka mereka sudah siap konsep. Mereka sudah siap konsepnya. Kata gini kepada ini. Jadi boleh. Memberikan kewenangan kepada madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam rangka pengembangan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Jadi kurikulum 13, tapi karena ini sudah mulai implementasi kurikulum merdeka, ada beberapa bagian di kurikulum merdeka yang dimasukkan di kurikulum 13. Boleh. Ada juga sekolah atau madrasah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Maka seluruhnya berkaitan dengan kurikulum merdeka itu sudah diterapkan di sekolah, walaupun piloting project. Maksimal belum, saya yakin belum maksimal, terutama di implementasi P5RA-nya. Karena ini sesuatu yang baru memang di kurikulum 2013. Jadi kebijakan implementasinya seperti itu. Bapak dan Ibu, strategi pelaksanaannya jika Bapak dan Ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, kata dia. Jadi kalau yang ini tadi Nyun masih diberikan pertimbangan, ini yang ke-13, ini yang merdeka. Jikalau nanti Bapak dan Ibu tahun depan melaksanakan kurikulum merdeka, maka ini yang perlu dilihat. Seluruhnya mengacu pada peraturan yang sudah dikeluarkan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama jika mapelnya PAI Bahasa Arab dan
menggunakan regulasi dari Dinas Pendidikan jika mapel selain PAI dan bahasa Arab. Selain pendidikan agama dan bahasa Arab mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, untuk mapel PAI dan bahasa Arab menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Yang mana yang ini ditetapkan? 3211. Itu Pak strateginya. Nah sekarang kita lihat, tadi ini sudah saya sampaikan. Tahun ini diterapkan secara bertahap piloting, tapi nanti tahun 2023 sudah mulai langsung dikerjakan. Gitu ya. Makanya tadi betul kata Pak pengawas, yang sudah menjadi piloting project ditetapkan oleh Dirjen Pendidik. Oke, ya, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah mulai masuk ke dalaman. Bicara struktur kurikulum, bicara capaian yang harus diperoleh siswa selama 1 tahun. Saya ulang, bicara struktur kurikulum, berbicara capaian materi dalam masing-masing mapel yang dicapai oleh siswa dalam 1 tahun. Maka di dalam kurikulum Merdeka ini ditetapkan bahwa jam pelajaran di dalam struktur kurikulum ditetapkan per tahun, bukan per semester, bukan per bulan, bukan per minggu, juga bukan per hari. Ditetapkan langsung 1 tahun. Apa sih maknanya itu? Maknanya 4 ini Pak. Siswa itu dan guru boleh menyelesaikan materi dalam 1 tahun itu sebulan selesai, monggo. Bisa dipahami ya? Jadi materi setahun diselesaikan sebulan, kuat silahkan. Ambil Pak. Karena diaturnya per tahun, tidak lagi per semester. Pak, 1 semester ini saya selesaikan materinya, boleh. Ya. Pak, saya selesaikan dalam 2 bulan, boleh. Yang penting materi setahun itu selesai. Karena nanti ada CP di dalam kurikulum Merdeka. CP di dalam kurikulum Merdeka itu ada fase-fase. Saya mulai saja dari fase A. Kalau fase fondasi, fase PAUD itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Fase B ada di kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6 MI, SD, MI. Dan fase D ada di kelas 7, 8, 9 SMP, MTS. Dan fase E ada di kelas 10. Fase F ada di kelas 11, 12. Kita ada di sini nanti pembahasannya. Ada di fase E dan fase F. Nah, karena misalnya saya ambil fase F. Fase F itu terdiri dari kelas 11 dan kelas 12 dalam 1 capaian pembelajaran. Misalnya ambil mapel IPA. Capaian pembelajaran. Misalnya ya, mapel IPA. Mapel IPA itu CP-nya misalnya tentang organ tubuh. Nah, dan pemeliharaannya misal pemeliharaannya, pembahasannya lebih banyak ya. Saya ambil organ tubuh dan pemeliharaannya yang mestinya diselesaikan dalam 2 tahun di kelas 11 dan kelas 12 ini. Saya selesaikan di kelas 11 saja, boleh. Gitu ya? Boleh. Jadi ada materi ini harusnya selesai dalam 2 tahun, tapi saya selesaikan dalam 1 tahun, boleh. Mestinya diselesaikan dalam 1 tahun misalnya, di antara CP ini ada 6 dot, saya bagi 2, 3 CP di kelas 11, 3 CP di kelas 12. Lalu 3 CP ini saya selesaikan di kelas 11 semester 1, 3 CP berikutnya yang mestinya untuk kelas 12 saya selesaikan di kelas 11 semester 2, juga diperbolehkan asal masih dalam 1 fase. Masih dalam 1 fase. Yang tidak diperbolehkan jika beda fase. Nah, itulah siswa boleh mempelajari materi itu lebih merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau memang mampu selesai semacam itu tadi, silakan. Kalau tidak, maka sistem paket boleh diterapkan oleh sekolah. Apa itu sistem paket? Ya sudah lah. Nah, sampai ini ojo moyo-moyo. Sampai dia butuh dolanan gitu ya, misalnya gitu. Sing CP tinggi kali niki kelas 11 tetap. Oke. 3 CP berikutnya sampai selesai noni kelas 11. Itu berarti sistem paket. Kalau sistem SKS, siswa sing pinter itu bisa cepat gitu. Maka dia 1, 2, 3, 4, 5 selesai di kelas 11. Boleh, Pak. Sekali lagi, Bu. Nah, makanya nyun sewu. Kita nanti Bapak dan Ibu tergantung kesepakatan di madrasah kita masing-masing. Waduh Pak, kalau di madrasah saya diterapkan sistem SKS, banyak guru kelabakan. Jangan Pak, jangan menerapkan sistem SKS. Yang tadi loh Pak, siswa bisa memilih mapel apa saja seret, pokoknya tak selesai lagi Pak, sehingga saya sekolah cukup 2 tahun di aliyah. Boleh Pak.
Udah seperti itu, nah guru kita tidak mampu dalam artian juga gitu ya, alokasi waktu dan lain sebagainya, banyak pertimbangan, maka kemudian dibuatkan sistem paket di madrasah. Artinya apa? Semester ini, kelas ini, paketnya ini, kata oke? Kelas ini, semester ini, paketnya ini. Nah, silahkan pelajari paket itu, silakan. Jadi JP itu sekali lagi tidak dijelaskan, tidak diatur per semester, per bulan, tapi diatur dalam satu tahun. Kalau dalam 1 tahun ini dia bisa selesaikan 1 semester, boleh. Maka itu sekali lagi. Satuan pendidikan lebih fleksibel merencanakan model pembelajaran dalam mewujudkan capaian pembelajaran. Pelaksanaan pembelajarannya panjenengan mau menggunakan model apapun, teori apapun, silakan Pak. Maka silakan. Dan seterusnya. Lanjut. Usaha mewujudkan siswa mandiri berprestasi dilakukan dalam kegiatan yang fleksibel, tidak rutin, struktur dan berpusat pada siswa. Kata kuncinya Bapak, implementasi kurikulum ini harus fleksibel dan kontekstual. Maka untuk materi-materi terutama berkaitan dengan kegiatan proyek, diupayakan bahwa proyek yang diangkat adalah proyek yang kontekstual, yang betul-betul terjadi di lingkungan sekitar. Contoh, di sini mayoritas masyarakat kita sebagai petani, panjenengan gaya proyek nelayan, cocok? Cocok. Maka tidak kontekstual. Demikian pula sebaliknya. Di sini mayoritas masyarakat kita proyek Sambu dengan meneliti atau meminta siswa untuk meneliti para pegawai-pegawai, gitu ya, dan seterusnya. Maka berbasis kearifan lokal itulah yang lebih diutamakan, terutama dalam kegiatan B5RA yang nanti bisa diwujudkan dalam ekstra atau co-kurikuler. Silakan dipilih ekstra atau co-kurikuler. Pemerintah pusat itu hanya menentukan tema yang dipilih, terutama di dalam B5RA. Selebihnya silahkan panjenengan membuat subtema atau membuat topik yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan, yang lebih sesuai dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan madrasah. Maka Bapak Ibu, jadi yang di pusat hanya temanya saja, temanya silahkan nanti diatur. Memang ada temanya sendiri-sendiri Pak. Untuk P5 ada 7 tema. Untuk PRA ada 10 tema, silahkan dipilih tema-tema. Tidak semua tema harus dilaksanakan dalam 1 tahun. Saya ulang, tidak seluruh tema harus dilaksanakan dalam 1 tahun, tapi silahkan dipilih tema yang lebih kontekstual, fleksibel, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kemandirian siswa. Intinya berpusat kepada siswa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, kita diskusikan Pak, ketemu. Terima kasih sampaikan Bu. Berangkat dari madrasah mandiri ternyata yang ditutup nanti bukan hanya anak-anak atau siswa-siswi yang mandiri, lembaganya juga mandiri. Berkaitan dengan sistem yang diberlakukan di kurikulum Merdeka terkait dengan kelas akseleratif, kelas percepatan. Pertanyaan kami, masihkah ada regulasi berkaitan dengan pengeluaran ijazah yang itu menjadi masih penting di Indonesia? Ya. Kemudian rupanya kayak arahnya menuju ke arah siswa siswa individual. Ketika nanti SKS itu dilakukan, hanya pakai yang murni apa yang setengah murni? Mohon untuk diperjelas. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, memang karena siswa merdeka belajar. Maksudnya Pak, siswa itu merdeka di dalam menentukan materi apa yang sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan kemampuan dia. Sing cepat ya dia bisa cepat Pak. Ini kan sistem SKS ini sebenarnya. Yang cepat bisa cepat, yang siswa slow learner, ya dia akan belajar sesuai dengan paket-paket yang sudah ditetapkan oleh guru. Maka sekali lagi tadi, merdeka tetapi peran BK, peran kurikulum, peran kesiswaan, peran kepala madrasah tetap harus mengarahkan siswa supaya walaupun siswa diberikan kemerdekaan tapi tidak kemudian bablas merdeka. Nah, karena itu sistem akselerasi memang, mohon maaf, di dalam kurikulum merdeka sejauh pengetahuan saya dalam pembahasan di Jakarta tidak disinggung. Tidak disinggung artinya itu berarti tidak ada ketetapan ini lanjut atau berhenti dengan kurikulum merdeka, gitu kan ya? Kalau dikatakan lanjut, iya, karena ini tadi sistem SKS. Tadi ya di sini ya, sistem SKS ini siswa yang cepat, yang fast learner, dia akan belajar cepat itu, yang mestinya setahun dia bisa selesaikan dalam 1 semester itu, Pak. Iya kan? Itu kan akselerasi sebenarnya. Oke? Dan itu diberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengaturnya. Anak-anak sing pinter itu kan, kalau dia bisa seperti itu, gitu kata pesan yang saya terima. Sudah, silakan. Karena memang dia berkemampuan tinggi.
Tapi gitu loh, madrasah jangan kemudian melepaskan begitu saja dalam bentuk SKS gitu kan. Kasihan anak yang tadi itu, ya kan? Kasihan anak-anak yang berkemampuan sedang rendah itu, Pak. Sehingga sistem paket juga diterapkan di madrasah. Makanya. Nah, itu persoalannya. Makanya kemudian sekali lagi, ini memang diberikan kemerdekaan. Siswa merdeka. Ideologi. Siswa merdeka belajar lagi, siswa merdeka belajar. Memang siswa merdeka belajar, tapi kemudian tidak merdeka sak merdeka-merdekai. Nah, supaya juga itu Pak, dia tidak jadi korban dengan ambisinya juga, gitu ya. Ambisinya karena selesainya mestinya 2 tahun diselesaikan dalam 1 semester. Padahal boleh nanti kurikulum merdeka boleh, sekali lagi boleh, gitu ya. Tapi ya terus terang kasihan anak-anak itu juga. Dari aspek usia juga kasihan dan seterusnya. Maka kemudian tadi peran BK, waka kurikulum, waka kesiswaan, kepala madrasah ngatur. Oke lah sampai cepet, tak juga. Ya, ada sistem SKS, tapi juga ada sistem paket. Masih. Kita lihat ketika di pertama kelas 10. Nah, iya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi pertimbangan psikologis, gitu ya. Pertimbangan kemandirian, pertimbangan hal-hal yang ada pada diri siswa ya, seluruhnya, baik aspek fisik maupun aspek mental psikologis itu sangat diperhatikan ketika siswa memilih CP, mapel apa yang mereka minati, terutama di MA kelas 10, 11, 12. Tadi lupa, saya lupakan ini kita bahas. Kalau nanti misalnya diberikan kebebasan bebas betul, sangat mungkin ada satu guru yang tidak akan diminati siswa untuk memilih. Iya Pak, dan waktu itu setelah disurvei, yang paling banyak ternyata bukan matematika Pak, kimia. Iya, setelah survei kita lakukan, anak-anak kita itu ternyata bergerak dalam bidang industri kimia, itu ternyata mereka bilang ribet Pak, gak iso mikir aku Pak, susunan apa itu namanya, atom-atom itu panjang Pak. Nah, itu selalu yang mereka ucapkan, sehingga sangat dimungkinkan mapel kimia di kelas 11, kelas 12 itu tidak dipilih oleh anak-anak. Nah, menghindari hal yang semacam itu, maka kemudian oke lah SKS, tapi juga SKS benar-benar umum gitu ya. SKS yang dibumbu-bumbui dengan sistem paket supaya guru kimia tetap ajar, kasih 24 jam wajib itu tidak akan terpenuhi bagi dia nanti, gitu kan ya. Nah, dan seterusnya. Nah, intinya itu ya apa gitu, merdeka tapi tidak bisa bebas-bebas. Atau intinya apa?